Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Nur Rahmawati akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya terkait dengan konsep aset dan permasalahannya. Kos mempunyai karakteristik yang unik, sehingga menimbulkan masalah penangguhan pembebanan seperti berikut ini, atau bisa kita sebut dengan permasalahan-permasalahan dalam aset. Yang pertama yaitu sewa guna. Yang kedua, bunga selama masa konstruksi aset tetap. Yang ketiga, riset dan pengembangan. Yang keempat, eksplorasi minyak dan gas bumi. Yang kelima, rugi selisih kurs valuta asing atau penjabaran valuta asing. Yang keenam, sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu kos organisasi. Di sini saya akan membahas terkait dengan pos yang pertama yaitu sewa guna. Untuk pos-pos lainnya dapat dipelajari dari standar akuntansi yang berkaitan, misalnya SFAS nomor 2 atau PSAK nomor 20 untuk kos riset dan pengembangan. Permasalahan yang pertama yaitu sewa guna. IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia menyebutnya sebagai sewa guna usaha atau biasa kita sebut dengan leasing. Perlu diketahui bahwa sewa guna usaha atau leasing adalah perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik, atau alat-alat yang lain selama jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, leasing dapat dipandang sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan selama jangka waktu tertentu. Sewa guna atau lease menimbulkan banyak masalah yang rumit dalam pengakuan atau kapitalisasi aset, karena pada awalnya di Amerika hanya diperlakukan sebagai sewa-menyewa biasa dan terdapat biaya sewa. Praktik seperti ini sering disebut dengan off-balance sheet financing. Sedangkan hal ini dipandang tidak sehat dalam pelaporan keuangan karena terdapat utang yang cukup besar namun tidak dilaporkan di neraca. Maksudnya, dalam transaksi leasing, kita menggunakan barang modal yang kita sewa dengan jangka waktu tertentu. Namun, barang tersebut bukan merupakan milik perusahaan atau hanya disewa, sehingga perusahaan mempunyai utang terhadap perusahaan leasing, namun tidak dilaporkan di neraca sebagai utang. Karena hal itu, FASB atau Financial Accounting Standard Board atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan mewajibkan untuk mengakui atau mengkapitalisasi fasilitas yang disewa gunakan sebagai aset perusahaan, meskipun sebenarnya merupakan pembelian angsuran. FASB mengajukan 4 kriteria yang harus dipenuhi agar sewa guna dapat dinyatakan sebagai pembelian angsuran yang tercantum dalam SVAS nomor 13 paragraf 7, yaitu yang pertama, kontrak sewa guna menyebutkan adanya transfer hak milik barang atau proprietas kepada tersewa guna atau lisi pada akhir jangka waktu sewa guna. Yang kedua, kontrak sewa guna memuat pasal bahwa tersewa guna boleh pilih untuk membeli pada tanggal yang ditetapkan dalam jangka waktu sewa guna, dengan harga yang ditetapkan dan harga tersebut cukup murah, sehingga dapat dipastikan di muka bahwa tersewa guna akan memilih membeli properti bersangkutan. Pasal ini disebut bargain purchase option. Yang ketiga, jangka sewa guna adalah 75% atau lebih dari sisa umur ekonomis taksiran properti sewa gunaan sejak penandatanganan kontrak. Bila sisa umur ekonomis mulai dari penandatanganan kontrak kurang dari 25% umur ekonomis total, kriteria ini tidak berlaku. Pada saat penandatanganan kontrak sewa guna, nilai sekarang semua pembayaran sewa guna minimal selama jangka sewa guna adalah sama atau lebih besar dari 90% nilai wajar bersih bagi pesewa guna atau lesser. Nilai wajar bersih bagi pesewa guna adalah nilai wajar dipandang dari sudut pesewa guna setelah dikurangi dengan kredit pajak investasi jika ada yang menjadi hak pesewa guna.
Selanjutnya yaitu IAI juga mengeluarkan standar untuk mengkapitalisasi sewa guna. Kriteria tersebut sesuai dengan PSAK nomor 30 bab 2 paragraf 3, yaitu yang pertama, penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa guna usahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Yang kedua, seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan serta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha atau full paid lease. Yang ketiga, masa sewa guna usaha minimal 2 tahun. Selanjutnya yaitu analisis masalah sewa guna. Untuk mengakui sewa guna usaha, IAI menetapkan 3 kriteria tadi yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai sewa guna usaha. Namun, jika dianalisis lebih lanjut, kebijakan tersebut tidak menjadikan sewa guna usaha secara substantif sebagai pembelian angsuran, padahal seharusnya hal tersebutlah yang menjadi inti dari tiap kriteria. Kita dapat menganalisisnya dalam tiap-tiap kriteria yang disebutkan oleh IAI di atas. Kriteria pertama menyebutkan adanya hak opsi membeli, artinya tersewa guna dapat memilih untuk tidak membeli. Dengan demikian, sewa guna tersebut malah menjadi sewa guna operasi. Maksudnya, adanya hak opsi atau hak pilihan dalam membeli menyebabkan sewa guna secara substantif tidak dapat diakui sebagai pembelian angsuran. Kriteria kedua, tidak menegaskan apakah kata mencakup berarti jumlah total pembayaran sewa ditambah nilai sisa harus sama atau lebih besar dari kos pemerolehan bagi pesewa guna ditambah bunga yang diperhitungkannya. Kriteria ini secara konseptual tidak valid dan tidak jelas sebagai penentu kesubstantifan sewa guna sebagai pembelian karena tidak dibandingkan dengan alternatif bagi tersewa guna untuk membeli tunai. Kriteria ketiga, sama sekali tidak mengandung makna kesubstantifan transaksi sewa guna sebagai transaksi pembelian. Tanpa dikaitkan dengan umur ekonomis properti yang disewa gunakan, angka 2 tahun sama sekali tidak dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu transaksi adalah sewa-menyewa atau pembelian. Dengan kriteria ini, berarti bahwa sewa guna yang berjangka kurang dari 2 tahun secara substantif dan teoritis tidak dapat dikatakan sebagai pembelian kredit. Konsep ini dapat diterima karena alasan kepraktisan bukan substantif. Apalagi pada umumnya kontrak sewa guna berjangka lebih dari 2 tahun, sehingga kriteria ini selalu dapat dipenuhi. Jadi, kriteria kapitalisasi atau pengakuan menurut PSAK nomor 30 adalah lemah, bahkan kosong, dengan makna kesubstantifan transaksi sebagai pembelian. Sehingga jika sewa guna memenuhi 3 kriteria kapitalisasi tersebut, maka klasifikasi tersebut bersifat arbitrer atau berubah-ubah. Dapat dikatakan bahwa IAI sangat cenderung untuk memperlakukan sewa guna sebagai sewa guna biasa, yang berarti mendorong adanya off-balance sheet financing. Selanjutnya yaitu terkait dengan penyajian aset. Prinsip akuntansi berterima umum atau PABU merupakan standar akuntansi keuangan yang menetapkan penyajian dan pengungkapan tiap pos-pos aset. Walaupun aset didefinisikan secara umum sebagai manfaat ekonomi masa datang yang dikuasai perusahaan dan benar-benar timbul dari transaksi yang sah, namun tiap pos aset didefinisikan lebih spesifik sesuai dengan sifat pos tersebut. Secara umum, prinsip akuntansi berterima umum memberi pedoman penyajian dan pengungkapan aset sebagai berikut. Yang pertama yaitu aset disajikan di sisi debit atau di bagian kiri dalam neraca berformat akun dan di bagian atas dalam neraca berformat laporan. Maksudnya, dalam neraca berformat akun, contohnya jurnal umum dan jurnal penyesuaian, aset disajikan dalam sisi kiri atau debit.
Lalu dalam laporan posisi keuangan atau neraca, aset juga disajikan di bagian kiri paling atas karena aset merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Yang kedua yaitu aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar atau current asset yaitu aset yang mudah dikonversi menjadi kas dalam periode yang pendek atau biasanya kurang dari 1 tahun. Contoh aset lancar yaitu kas, perlengkapan, surat berharga, piutang, beban-beban di muka, persediaan, dan lain sebagainya. Sedangkan aset tetap atau fixed asset merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya, tanah, gedung, mesin, peralatan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya. Yang paling lancar diurutkan yang paling pertama. Misalnya, dalam aset lancar biasanya memiliki kode akun 110 yang terdiri dari yang pertama yaitu kas dengan kode akun 111, selanjutnya piutang usaha dengan kode akun 112 dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan. Misalnya, metode depresiasi aset tetap dan dasar penilaian persediaan barang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mewakili seluruh anggota kelompok, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di Elena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.